aja ya. Oke, terima kasih undangannya untuk yang terhormat Bapak Kangho pemilik Harvest Agency ya. Terima kasih juga untuk Pak Nyoto yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini karena ada training di SO ya. Juga dengan Pak Joni. Teman-teman, hari ini mestinya saya ini diundang salah orang ya, salah orang. Mestinya kakak saya yang diundang ya. Karena semuanya dari kakak saya ya. Saya cuma sharing aja ya. Dan hari ini saya ingin terima kasih kepada Kangho juga karena dia adalah leluhur saya dari dulu ya. Dulu kita satu kantor, saya banyak belajar dari Pak Kangho bagaimana merekrut, bagaimana menduplikasi, bagaimana grupnya besar sekali sehingga saya bisa bawa ke Lamongan, ke Gresik dan memang tugas kita adalah untuk menjadi berkat bagi orang banyak ya. Amin ya teman-teman. Oke. Teman-teman, saya panggil teman-teman aja ya, supaya apa? Supaya deket ya, supaya akrab ya. Nggak apa-apa. Hari ini mungkin membuat hati saya sedih ya. Kenapa? Karena yang ikut cuma sedikit ya. Saya bawakan materi ini, saya nggak pernah loh buat materi selama ini teman-teman. Saya buat materi khusus untuk Harvest ini karena di Lamongan Pak Hendro itu bawakan yang super luar biasa. Sehingga saya ingin memberikan sesuatu yang benar-benar untuk teman-teman. Oh iya ternyata seperti ini ya di bisnis di Prudential begitu ya. Teman-teman siap nggak? Siap. Teman-teman apa yang baik dari saya teman-teman bisa ambil, yang negatif jangan diambil ya. Semuanya saya ingin teman-teman berjuang capai dreamnya teman-teman dan memang itu menjadi kenyataan ya. Saya tadi di sadipan saya hanya masih punya 7 properti. Kakak saya sudah 50 lebih. Tapi saya yakin saya akan bisa seperti kakak saya karena saya berjuang untuk itu ya. Teman-teman juga harus seperti itu ya. Setiap tahun harus beli rumah. Setiap tahun harus beli apartemen. Setiap tahun harus nambah aset. Jangan nambah mobil teman-teman ya. Kalau mobil kan pasti ruginya gitu kan. Saya aja beli mobil sudah cukup ini. Terakhir paling Ferrari ya. Kenapa? Karena memang dream saya seperti itu. Saya kepingin anak saya juga rasain, oh ternyata Ferrari itu enak ya Pak ya gitu ya. Jadi dari kecil seperti itu memang. Oke, teman-teman ini ada pointernya atau dibantu? Dibantu aja ya. Oke, teman-teman saya boleh cerita sebelum saya di Prudential nggak? Boleh. Atau langsung materi aja? Cerita. Karena kalau misalkan saya cerita sebelum saya di Prudential ini kurang lebih teman-teman harus konsentrasi 5 jam dari sekarang. Jadi harus nahan lapar ya. Oke, saya singkat cerita aja ya. Teman-teman, saya sebelum di Prudential saya di Amerika ya. Sebelumnya saya di Amerika saya kerja. Jadi saya kuliah semester 2 saya diambil di travel. Singkat cerita saya kerja di travel, langsung saya jadi tour leader, saya keliling dunia. Saya bawa grup dari Indonesia. Setelah dari travel itu saya bisa bisnis, beli mobil, jual beli mobil gitu ya. Dan semua bisnis yang saya lakukan selalu ditipu sama teman saya ya, sama teman baik. Yang bisa nipu adalah teman baik teman-teman ya, nggak bisa orang lain. Kalau orang lain kita nggak kenal nggak mungkin ketipu gitu kan. Nah, tapi itu adalah pengalaman ya, pengalaman yang sangat-sangat berharga. Jadi kalau teman-teman hari ini nggak punya uang ya, nggak punya nggak punya harapan kelihatannya seperti itu, teman-teman harus syukuri. Tadi saya lihat di misinya Harvest kalau nggak salah ya, bukan misi ya, yang ada baca buku 10 menit gitu. Power habit. Apa itu power habit ya? Power habit itu bagus sekali. Tapi saya bayangin gini, teman-teman baca buku 10 menit. Itu teman-teman pasti nangis-nangis, pasti sedih banget. Kenapa? Baca buku 10 menit itu hanya bisa baca buku tabungan, teman-teman. Jadi nangis teman-teman lihat kan? Baca buku 10 menit begitu nangis. Jadi baca buku 10 menit itu bagus sekali untuk tabungan, sehingga teman-teman powerfulnya dapat gitu kan, supaya teman-teman bisa, oh iya ya nggak ada uang ya, teman-teman harus kerja. Kalau baca buku teman-teman harus luangkan waktu kurang lebih 1 jam, 1,5 jam. YouTube, wah saya sering lihat YouTube-nya Pak Joni ya, YouTube di wah apa-apa di-upload gitu kan, apa bicara siapa di-upload, itu bagus sekali. Ada sesuatu yang teman-teman harus dapatkan dari setiap kali pembicara, pasti ada ya, pasti ada. Oke, saya lanjut ya. Setelah itu saya ke Amerika. Setelah adik saya meninggal dunia, kakak saya di Prudential, saya ke Amerika. Waktu saya di Amerika teman-teman, saya hanya bawa uang $100
Ya mungkin ada yang pernah dengar cerita saya, tapi saya mungkin banyak yang baru ya, yang belum kenal. Saya ceritakan ulang. Saya hanya bawa $100. $100 itu banyak atau sedikit? Sedikit sekali. Orang bilang saya gila. Tapi yang itu yang saya punya. Saya berangkat ke Amerika pun saya bukan pinjam, dipinjemin sama teman baik saya yang lain. Kamu berangkat ke Amerika, gitu ya. Dikasih uang tiket, sisanya $100. Kamu bawa. Sampai di Amerika, saya dikasih satu nama aja, satu nama yang di Philadelphia. Saya telepon, kok ini agen dari Ciamey, dari Surabaya. Oh iya, bisa nggak tolong jemput? Oh bisa, kamu di mana? Di New York. Oke, biayanya $150 ya. Terus saya bilang, loh, $150 loh, agen loh. Saya panggilannya agen. Agen loh cuma bawa $100 loh. Loh, kamu tuh gila, dari Indonesia bawa 100. Dari iya kok, memang bawa 100. Nggak tahu, pokok kamu pergi Philadelphia aja. Kamu di sini nanti baru itu, kok nggak bisa jemput gitu. Singkat cerita saya naik bis Greyhound $40 ke Philadelphia. Dari terminal saya jalan kaki ke rumahnya kurang lebih 45 menitan. Bawa koper 2 bulan Januari tahun 2000 itu musim dingin. Teman-teman bisa bayangin di film-film itu ya, orang negro itu WhatsApp you apa sih itu ada semua di sana. Saya lewatin karena saya tanya-tanya sama orang negro itu jalan ini di mana. Saya nggak peduli teman-teman. Kenapa nggak ada duit? Sisa berapa? $60 ya. Begitu nyampe di tempatnya saya gedor-gedor, lama nggak dibukain kokonya ngamuk-ngamuk. Kenapa? Saya sampai di sana setengah 2 pagi, sudah tidur semua. Kokonya bilang kamu ngawur aja jam segini, jalan kaki kok, kamu tuh ngawur aja. Ya saya masuk. Oh satu hari ini sewanya berapa satu harian? Bulanan, nggak bisa satu harian. Bulanan 175. Ya aku nggak punya duit. Aku bawa cuma 140 itu untuk Greyhound. Tinggal 60 gitu kan. Nggak bisa kalau satu hari ya 25. Satu hari 25, 175 kalau dibagi 30 berapa cuma aku? Nggak bisa. Ini sama-sama orang Surabayanya teman-teman. Beneran. Satu hari 25. Ya wis kok daripada sudah tidak ada tempat tidur ya kan, tidur di sana satu hari. 2 hari saya tidur bukan di kamar teman-teman. Kenapa? Karena pada waktu itu masuk setengah 2 pagi sudah tidur semua, takut saya ngeriui ya, ganggu. Saya tidur di sofa dan itu waktu musim dingin itu sampah di dalam semua teman-teman, tidak boleh taruh di luar. Jadi bau sampah. Saya tidak peduli. Yang penting saya bisa tidur, besok saya cari kerja. Sisa uang saya berapa? Saya bayar 25. 35, betul ya, 35. Besok pagi saya lapar, saya cari makan, saya makan di mall, saya jalan kaki puteri Philadelphia teman-teman, cari kerja di setiap restoran. Setiap restoran saya masukin. Kira-kira dapat nggak? Nggak dapat. Ya, teman-teman tahu jawabannya. Nggak dapat. Satu pun restoran nggak mau. Saya makan di satu mall kecil itu. Kurang lebih $2,5 ya, satu mangkok saya pulang. Habis itu saya telepon di rumahnya Susu Jingko ini, yang orang Surabaya ini. Dia kontrak, tapi disewain untuk orang Indonesia gitu ya. Saya telepon, ternyata koran di Philadelphia itu kalau koran nggak bayar teman-teman, lowongan banyak ya, lowongannya banyak sekali. Saya duduk di sana, saya bukain satu-satu, saya telepon. Terus ada beberapa orang Indonesia saya nggak kenal waktu itu duduk juga di sana di living room gitu ya. Saya telepon, saya cari kerjaan, tidak ada yang mau, gitu, tidak ada yang mau. Hari itu saya bayar lagi 25. Sisa berapa uang saya? 7,5. Oh iya. Saya buat makan kok ya. Besoknya saya tidak dapat kerjaan teman-teman, masih kan ya. Koper saya ditaruh di luar. Dua-dua beneran ini. Koper saya ditaruh di luar. Koko tahu kamu tidak punya duit, kamu nggak bisa tinggal di sini lagi. Ya. Tuh, kok kasih aja jalan. Satu hari ini pasti dapat. Nggak punya duit, gitu kan? Akhirnya apa? Nggak bisa. Kamu di Amerika itu nggak bisa. Kamu punya duit, kamu tinggal. Kamu nggak punya duit ya, sorry ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ada orang yang tadi saya telepon itu orang Indonesia. Itu mantan lurahnya Madiun, namanya Pak Muhadi. Dia bilang sama saya, Pak, kita sama-sama Pak, podo-podo gitu. Kita golek kerjaan New York aja, di New York gitu kan. Saya tidak punya duit Pak, gini aja. Bapak bantuin saya ngomong bahasa Inggris, saya bayarin Bapak ke New York.
Pak saya pinjem aja, saya bilang gitu. Enggak, wes gak usah pakai cangkem, dia ngomong gitu. Enggak usah banyak mulut. Bapak bantu saya gak bisa ngomong Inggris Pak. Ya kan mau cari kerjaan enggak berani saya kan. Bapak cari saya kerjaan dishwasher $1.000 aja saya senang. Nanti bapak saya bayarin semua. Oke deal. Dinepin saya teman-teman. Di tempat lain, di Ciming namanya. Ciming masih di sana sekarang. Dinepin besok pagi-pagi Pak ya, jam 6 kita berangkat, jam 7 akhirnya kita berangkat ke New York. Ternyata kerjaan banyak teman-teman ya. Kanan kiri itu kerjaan banyak sekali. Kanan kiri itu semua agensi. Begitu saya masuk pertama kali, saya cariin Pak Muhadi kerjaan, langsung dapat. Pak ini aja Pak, New Jersey 1.300 dishwasher. Dapat langsung, sewenang dia. Waduh, terima kasih ya Pak ya, 1.300. Saya cuma 1.000 aja sudah senang Pak, ini 1.300. Oke, sekarang Pak Robert, di perjalanan saya hanya minta satu. Tuhan, carikan saya kerjaan yang bos saya benar-benar bisa bimbing saya. Bukan saya cari kerjaan yang enak. Akhirnya suatu ketika saya langsung turun. Begitu saya nyampe itu saya langsung turun. Oh, ini kok ada employment agency ya, saya turun. Saya turun ke bawah. Namanya Makci. Kalau teman-teman punya kenalan di Amerika pasti tahu Makci itu siapa, Meme siapa gitu ya. Masuk, turun. Terus saya tanya-tanya, kamu pengalaman berapa lama, berapa hari? Baru datang dari Amerika berapa lama? Ya berapa hari itu? Punya pengalaman? Enggak punya. Bisa bahasa Mandarin? Enggak bisa. Bisanya Inggris. Oh ya udah. Tunggu di sana ya. Saya tunggu. Pak Muhadi jalan-jalan. Pak, Robert saya jalan-jalan dulu ya. Keluar ya, saya jalan-jalan dulu. Iya, nanti saya balik Pak. Ya. Makasih loh Pak ya. Saya jalan-jalan. Ya, saya di sana nungguin. Ada telepon, makcinya bilang, orang Malaysia makci itu ya. Dia bahasanya gini. Ada orang, tapi tidak bisa bahasa Mandarin, gitu kan? Tapi orang Warren, maksudnya orang keturunan, tapi tidak bisa bahasa Mandarin. Mau enggak? Oh enggak mau ya sudah. Oke, tutup, gitu kan? Saya tungguin. Jam 12 lebih sedikit gitu Pak Muhadi datang. Pak sudah dapat belum? Lo ngapain tunggu di sini? Banyak gitu loh. Enggak usah Pak di sini aja. Ya udah kita makan dulu, enggak usah Pak. Saya tunggu di sini aja. Lapar kamu enggak usah Pak. Sudah wis. Makan duluan aja. Saya tungguin di sini. Sampai jam 2-an gitu, ada telepon lagi, makci itu. Telepon lagi, makcinya bilang, enggak ada. Yang ada ya tadi itu yang pagi tadi. Kamu mau enggak? Coba kamu ngomong, dipanggil saya. Kamu. Terus saya ngomong gitu. Yes, hai, saya ngomong enggak ngerti dia. Saya juga enggak ngerti dia ngomong apa, kan Mandarin orang Taiwan ya. Terus dia bisa bahasa Inggris. Oh, you can speak English, okay. Boss, please teach me. Everything, I will do everything. Really? Dia bilang, yes, I will do everything. Oke, come, gitu kan. Sudah, akhirnya Pak Muhadi saya cariin, saya pinjam duitnya, nggak usah Pak, sewenang dia. Wah, dapat 500, dapat, sewenang dia. Berapa bayarnya? 75. Loh, kok mahal ya? 75. Oh, saya di sana tadi loh 35. Iya Pak, soalnya ini di Virginia. Pak Robert dapat di Virginia. Waduh, itu pertanyaan di agensi itu. Jauh Pak, waduh Pak, ini loh Pak Virginia. Terus di mana Pak Muhadi? Sudah tidak bisa milih. Sudah iya ya. Jauh loh Pak. Ini aja wis. Base-nya tanyain berapa? 75 juga, gitu kan? Aduh Pak, 75 mahal loh Pak itu Pak. Jauh soalnya. Oke. Pak Robert saya kasih 150. Agensinya saya bayarin 75. Wis pokoknya yang penting kerja yang benar loh Pak ya. Oke. 75 ngapain Pak? Gini loh Pak Robert. Saya kasih ini tuh supaya nanti kalau bosnya mau, enggak apa-apa. Kalau bosnya enggak mau, terus pulang memang mau jalan kaki. 75 itu untuk baliknya Pak Robert gitu. Masuk Amerika seperti ini. Kejem Pak Robert. Saya itu di Amerika sudah berapa tahun. Jadi tahu gitu kan. Pak saya pinjam aja, enggak usah Pak. Ini anggap aja sudah memang jalannya Pak Robert itu. Saya bantu. Dibantuin teman-teman, dikasih duit. Ya, saya berangkat. Ternyata pagi berangkat, malam baru sampai. Kenapa? Naik bis Greyhound, mandet, berhenti. Itu kan jam 9 malam saya dijemput sama bos saya sampai di Winchester, Virginia. Diantarin ke restorannya, ditanyain gini. Kamu bisa bahasa Mandarin? Enggak bisa. Oh ya udah, kalau gitu kamu enggak saya bayarin. Ya. Kamu mau kerja di sini, kamu saya enggak bayarin. Kamu saya kasih makan. Ini ya. Saya kasih makan. Kamu belajar di sini 1 bulan. Kamu mau enggak? Kira-kira bagaimana perasaannya teman-teman? Perasaan saya waktu itu ya sudah saya terima.
karena saya tidak punya pilihan. Ya. Ternyata besok dibilangin sama bos perempuannya juga datang. Waktu itu malam itu di restoran sudah mau tutup gitu ya. Dia bilang saya gini, besok kamu datang jam 8 pagi, kamu bersihin ini semua satu restoran. Ternyata tidak ada yang kerja teman-teman, cuma saya tok. Ya saya aja. Di dapur penuh, ada tukang masak 2, ada tukang potong, ada tukang goreng, ada dishwasher komplit. Yang di depan cuma saya aja, tidak ada orang lain. Jadi kamu bersihin semua ya. Saya pikir ya saya tidak ada pilihan, saya tidak berani tanya juga, tidak ngerti. Akhirnya saya datang besok pagi. Saya diantarin di mes, kita tinggal di mes semua, satu mes semua isinya pegawainya, stafnya restoran semua, tukang masak semuanya di sana. Akhirnya apa? Besok pagi-pagi saya jalan kaki. Dinginnya, waduh luar biasa teman-teman ya. Amerika itu kalau dingin itu menusuk tulang ya. Minusnya itu minus 10 gitu ya. Aduh kalau jalan kaki itu rasanya merotol semua ya. Masuk ini itu keras semua teman-teman. Perjuangan luar biasa. Nyampe di restoran saya kerjakan. Nah bos saya ini ternyata punya hobi. Hobinya apa? Hobinya suka marah. Hobinya suka marah. Jadi begitu datang saya jam 8, dia jam 8 juga sudah datang. Tepat waktu, disiplin sekali, komitmen sekali. Makanya saya ingin cerita ini supaya teman-teman dapat ya, supaya teman-teman dapat disiplin seperti itu ya, sehingga teman-teman bisa terapkan. Disiplinnya luar biasa sekali, komitmennya luar biasa sekali. Jam 8 saya datang, dia jam 8 datang. Salah kerja saya orang Indonesia teman-teman tidak bisa megang sapu, ya, pel tidak pernah. Semua pembantu semua dulu kan, pegang sapu gini, nyapu gini kan, diketawain sama dia, kamu tuh ya apa sih? Iya saya orang Indonesia tidak pernah kerja ya, diajarin, semua diajarin, vakum semua diajarin, sambil marah-marah. Kalau marah-marah gimana teman-teman? Orang Taiwan, ya kalau marah luar biasa, tidak ada kayak kita kamu kok kue ini apa sih? Kue ini kerja segena itu orang Solo, ya kalau halus. Ya, mesti kerjanya segenah ya orang Solo. Tapi kalau orang Taiwan ngamuk, waduh, ya kan, yok tonal siang, begitu kan, teriak-teriak gitu. Ini punya yang pintu siang, yok tonal siang, begitu kan. Tuding begitu. Saya itu kaget karena apa? Orang Indonesia, ya kan, seperti ini bos saya. Wah, ngapain? Oke. Jadi saya kerjanya cuma oke aja, beneran, oke aja saya kerjain. Makanya saya sempurna teman-teman. Kenapa? Saya dididik sama orang yang tepat, gitu ya. Jadi hari demi hari itu seperti neraka beneran. Kenapa? Dia teriak itu sepanjang hari. Ketika saya ngambilin makanan, saya disuruh ngambilin makanan, misalkan contoh ya, itu sudah ambilin makanan ke tamu gitu ya, ngasih tamu. Ternyata salah teman-teman. Kenapa? Makanannya pedes, tamunya minta tidak pedes. Di dapur dilempar teman-teman piringnya. Ruang di Amerika tidak boleh loh mesti. Tapi karena dia hobinya marah ya seperti itu. Saya itu sampai gemeter gitu ya. Ya Tuhan, tidak ada yang lebih parah dari ini gitu kan. Parah banget teman-teman. Tapi dari situ saya mengerti, saya dididik seperti ini luar biasa sekali. Makanya ada hari ini gitu kan. Jadi ketika itu saya dididik make no mistake. No mistake gitu ya. Jadi ketika setiap hari saya jalanin, saya buat kopi aja, dia senang kopi. Dia minum kopi itu 1 hari 3 kali. 3 kali pasti pagi, siang, malam dia minum kopi. Saya lebihin sedikit segini aja airnya. Dibuatin teman-teman, kopi itu dia ambil. Sama tongsi, dia bilang gitu. Barang apa ini? Dia tahu teman-teman takarannya itu berapa, bayangin. No mistake, benar-benar harus precise, benar-benar sempurna. Ya, suatu kali saya disuruh jadi waiter. Sudah 1 bulan lebih, ya 1 bulan lebih saya dipanggil sama bos saya. Lihat ini, sudah 1 bulan lebih. Iki tour. Sudah, kamu saya kasih $30 1 hari. Saya senang teman-teman $30. Tapi kalau saya kalikan 30 kok 900, kalah sama Pak Muhadi ya kan saya berdua. Saya kalah, temennya kerjanya aku gitu ya. Aduh, ya sudah saya terima. 1 hari 30. Hari pertama malam itu saya terima dikasih $30, saya nangis teman-teman. Kenapa? Saya tidak pernah pegang uang. Saya tidak ada uang sama sekali. Saya pegang $30 itu. Saya tidak berani telepon papa mama saya. Saya tidak berani telepon mereka. Kenapa? Saya tidak punya uang.
Hari kedua saya kerja terima 30. Dapat 1 minggu dinaikin 35. Dapat 1 minggu lagi dinaikin 40. Dapat 1 minggu lagi, 1 bulan saya naik sampai $50 satu hari. Bulan ketiga saya langsung disuruh ngambil order. Ya. Robert, Ayen, dia panggil saya Ayen. Kamu jadi waiter aja, ambil order. Bagaimana ngerti tukang masaknya orang orang China? Mereka bisa kok. Oh ya, senang saya teman-teman ya kan bahasa Inggris. Saya ngambil order, soalnya tamu-tamunya orang bule semua, gitu kan. Saya ngambil order, saya masukkan di dapur. Begitu saya masukkan di dapur, apa yang terjadi? Tukang masak saya langsung ngambilnya. Sama tosi, dia bilang gitu. Teriak gitu teman-teman. Sama tosi. Oh, this is orange chicken, no English, dia bilang gitu. Saya panggil bos saya kan, bos saya bilang, apa? Dia don't understand English. Datang bos saya kan pergi dapur. Gue kira sama tukang masaknya. Siapa mana bisa bahasa Mandarin gitu, ngamuk, gue kira. Karena apa? Tukang masak juga berani sama bos. Dia punya skill, nggak takut, gitu kan. Tukang masak saya dia bilang gini, ini restoran Chinese, dia harus bisa bahasa Chinese, no English. Saya gelet bos saya daripada lempar-lemparan ya. Terus sambil menunya, ajarin saya, you teach me how to write in Chinese. Saya bilang gitu, bos saya bilang bukan satu-satu. How can you learn 468 menu? 468 menu. Kamu gimana mau belajar satu-satu? You teach me. I can do it. Sudah, balik lagi ke busboy teman-teman. Ya kan? Dan jadi waiter. Bos saya jadi waiter sama anak-anaknya. Jadi bos saya yang bersihin. Saya busboy teman-teman pertama kali. Jadi balik lagi. Tapi Tuhan baik. Kenapa? Ketika saya jadi busboy itu kan mengerikan sekali, semua saya kerjakan. Akhir kata pasti ada orang baik di dalam dapur itu. Dia juga kasihan mungkin sama saya ya, karena saya tidak pernah ngomong. Pulang ya pulang, saya bersihin apartemen sudah tidur. Suatu saat tukang masaknya yang tadi marah sama saya itu, dia gedor-gedor pintu kamar saya. Dia tanya, ayah kaget saya, dikira apa gitu ya, saya kirain apa? Ya sepuh, saya panggilnya sepuh. Iya sepuh. Intinya gini, tolong kirimin uang saya ke China ya. Saya nggak ngerti bahasa Inggris. Oh ya oke gitu. Oke. Besok pagi saya anterin bawa paspor ke Wachovia Bank. Saya anterin, ternyata uangnya banyak teman-teman, ratusan ribu US dollar. Kirim. Dia seneng banget kan. Dia ngomong gini, dia kamu tulis bahasa Inggris dulu, saya ngerti. Kurang ajar kan? Saya itu sudah belajar itu sudah bisa teman-teman. Suatu saat dia ngomong seperti itu, saya bilang enggak, saya ngomong tulis bahasa Mandarin aja. Dia udah diajarin sama dia bahasa Mandarin. Kamu kalau nulis Cenbici itu seperti ini, Ci Taofan seperti ini, Cenjiafu seperti ini. Diajarin malah. Siang dimasain, malam dimasain. Mau makan apa kamu? Baik, ya Tuhan baik. Kenapa? Pasti ada sesuatu yang kita pasti bisa tuai gitu ya. Selama kita berbuat baik pasti ada yang kita tuai baik juga gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Saya bisa jadi waiter lagi. Ya, begitu jadi waiter, uang saya banyak teman-teman karena saya ambil tip kan cepet-cepetan sama Mbak ini. Cepet-cepetan sama siapa? Bos saya. Bos saya pintar, dia tahu tipnya mana aja yang bagus ya. Dia ngomong, "Ayo sini." Enggak mau saya bilang gitu. Bos, this person, no, I handle it. Dia marah ya kan, no. Gontok-gontokan teman-teman saya nggak peduli, saya bilang, nggak apa-apa, oke dia ambil ya, saya baikin mereka. Saya tuangin teh, saya tuangin air, bos saya lihat dari jauh gitu ya, nggak apa-apa bos, you take it. Saya bilang gitu, you take it. Bayangin teman-teman, kayaknya seperti itu masih mau duit. Kayaknya seperti itu masih mau uang tip itu loh, masih mau. Saya tambah serve semua. You take it, no problem, you take it. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Bos saya tidak enak hati, otomatis, oke, you take it. Kenapa? Saya berikan yang terbaik teman-teman. Jadi apa yang dia tanamkan ke saya tahu, saya benci sekali sama bos saya ini. Kenapa? Karena dia marahin saya tiap hari. Dia bentak-bentak di depannya tamu-tamu, goblok-goblokin di depannya tamu-tamu.
Tapi artinya apa? Dia didik saya loh teman-teman. Suatu saat saya dipanggil sama dia bilang, ya kamu pergi ke Amerika manapun kamu tidak mungkin lapar. Kenapa? Saya sudah didik kamu luar biasa dan kamu sudah bisa melakukan itu. Jadi saya dididik waiter, kasir, saya dilebihin uangnya. Misalkan satu hari itu ada pemasukan 25.300 berapa gitu ya, saya dilebihin 1.100 berapa gitu ya, jadi ganjil. Oh lebih saya kasih, lebih saya laporin, lebih apa ini ada lebih gitu. Terus habis 1 minggu saya mikir, jangan cobai saya seperti ini, don't test me like this gitu. Aku tidak mungkin ngambil 1 sen pun uang. Aku kepingin jadi seperti kamu. Ya, aku pernah jadi seperti kamu, tapi aku kepingin jadi seperti kamu. Akhirnya kerja sampai kurang lebih berapa tahun ya, 4 tahun lebih. Akhirnya saya liburan ya, saya liburan singkat cerita, saya liburan sama istri saya ke New York. Akhirnya kita ketemu teman, akhirnya buka restoran ya, di Connecticut. Saya pamit sama bos saya mengiyakan. Oh ya udah, kalau kamu buka restoran tak dukung gitu, support gitu ya. Nanti undang saya loh ya ke sana. Oke, singkat cerita buka restoran kurang lebih 1 tahun lebih. Restoran ini ramai sekali, dari nol sampai ramai sekali. Kalau saya cerita ini nggak habis-habis teman-teman ya, saya singkat aja. Itu akhirnya bermasalah. Kenapa? Karena saya pada waktu restoran ini penuh, saya bilang, Mei, kongsi saya itu orang perempuan, Jakarta. Mei, ini kita restoran ini tidak mungkin bisa dibesarin gitu ya. Penuh, kita delivery aja, beli mobil. Siapa yang nyetir kok? Aku sih nyetir. Saya nyetir. Yang delivery siapa? Aku sih delivery. Sungguhan aku, iya. Delivery ya. Pasang di iklan buat brosur kayak Prudential gitu ya, buat brosur 3.000. Saya berhenti di supermarket seperti Costco, gede-gede ya di sana ya, kayak Carrefour gitu di sini ya. Free wine sama free delivery. Gila enggak? Free wine, free delivery. Ramai sekali teman-teman restoran. Saya delivery itu setengah mati. Kenapa? Orang bule itu rumahnya nomornya bukan kayak di Indonesia, di luar ya. Di dalam teman-teman. Jadi pakai setolok. Ada turun, nggak kelihatan soalnya, gitu kan? Setengah mati saya. Akhirnya setiap hari omset bertambah. Satu saat saya dibilangin sama tukang masak saya yang chef saya, dibilangin, bos kamu nggak bisa kerja kayak gini. Loh, kenapa? Saya nggak mungkin dipanggil. Itu harus tulis bon semua loh, bukannya tulis bon 3, 1 kasir, 1 sushi bar, 1 kamu. Enggak. Itu bos perempuan panggil saya aja. Mana tahu saya masakan yang duluan, masakan yang sebelumnya. Saya curiga. Oh bisa seperti ini. Oke. Besok pagi kamu tolong inceng ya. Tolong lihat ini. Pada waktu ada tamu datang, dia tulis di kertas putih atau tulis di bon. Ternyata ditulis di kertas putih. Marah saya teman-teman. Karena saya kerja bangun jam 6. Belanja dulu di pasar New York, berangkat ke Connecticut 2 jam, dia jam 10 baru datang naik kereta. Nah setiap hari 7 days a week, pulang paling malam, jam 12 baru saya pulang, besok pagi jam 6 pagi harus berangkat. Bayangin, saya bangun jam 4 pagi, tidur praktis kan 3 jam, 2 jam. Ya, setiap hari, gituin. Saya langsung panggil Mei, Koko pernah ada salah apa enggak sama kamu? Enggak ada. Oh, tak tanyai lagi sekali lagi ya. Koko pernah salah apa sama kamu? Enggak pernah kok. Kenapa kamu nyalahi Koko? Kenapa kamu tulis itu di kertas putih? Itu loh suku nih, tak panggil suku. Suku. Kamu lihat kan tadi ikan kan? Ya. Kenapa? Iya kok, soalnya papa sakit apa segala macam. Dia bilang gitu. Oke, enggak apa-apa. Mamanya datang, dia satu keluarga pelayanan gereja teman-teman, luar biasa. Saya tidak ada pikiran jelek, tidak ada, sama sekali ya udah. Oh ternyata papanya sakit ya udah. Kamu nyuri berapa nih? 5.000. Benar 5.000 ya wis. Mamanya datang, naik kereta, nyembah. Ai minta tolong ya sambil nangis gitu. Ai sudah diakui kok sama meme. Sudah jalan sudah ayo kita kerja lagi, kita kerja keras. Oke. Ternyata suatu saat, berapa hari kemudian itu
bon pembelian sama penjualan itu kok saya diarahkan gitu loh. Kan ada, kalau di lemari kerja saya itu ada buku pembelian, buku penjualan gitu kan. Kok saya diarahkan untuk buka gitu kan. Saya buka buat pembelian. Pembelian segini banyak, saya hitung teman-teman, saya hitung. Ternyata bedanya banyak teman-teman. Jadi kalau misalkan saya habisnya satu hari itu kurang lebih 830 gitu ya. Satu minggu itu bisa kurang lebih 6.500 gitu ya. Sama dia dilebihin. Ya, sama dia dilebihin. Kurang lebih 7.319. Saya kan nggak mungkin ngitungin teman, terlalu banyak. Kita percaya aja kan, saya hitungin satu-satu, ternyata bocornya banyak. Kurang lebih hampir 25.000 US dollar. Satu buku itu. Wah, saya teman-teman ya kan, panggil dia, gue geran, dia punya teman, ternyata dia panggilin pengacara. Wih, sudah salah manggil pengacara teman-teman. Kalau di Amerika kan seperti itu. Oke, saya telepon. Oke, Mei, kamu mau ribut ya? Kamu kalau di Surabaya pasti tak bunuh. Sungguhan, pasti tak bunuh. Kamu di Amerika aja. Sudah, saya pulang, kamu sama mamanya, sorry ya, selama ini hubungan kita baik. Ini Meme sudah seperti ini ya, sudah seperti ini, ketemu lagi. Ini hitungan sendiri. Kita keluar dari rumah itu, kita perang di pengadilan. Singkat cerita, ada dua pilihan dari pengadilan. Saya disuruh beli sahamnya dia dengan harganya dia, atau kita berdua keluar dari restoran. Kira-kira saya pilih yang mana tuh? Keluar, betul ya? Saya pilih keluar. No rupiah. Ya, tidak ada gelas pun nggak boleh ambil. Ya, gelas pun nggak boleh ambil. Saya diantarin sama polisi di polis lain. Saya pulang, bos saya tahu karena bos saya selalu yang di Winchester, saya selalu kontak. Dia kasih arahan apa segala macam. Sudah, kamu balik lagi. Saya balik jadi restoran manager teman-teman. Income 5.000 US dollar plus tip ya. Jalan berapa lama kakak saya datang. Pak Diresen ya, datang di BOP saya teman-teman. Oh belum. Waktu itu belum di BOP. Pada waktu pertama kali datang, dia nunggu saya, kok gak mulai-mulai ya? Loh iya saya kerja gitu. Pulangnya jam 11 malam. Aku tak melok ya, dia ikut ya. Ya sudah. Ternyata dia lihat kerja saya nggak berhenti teman-teman ya. Kerjamu kayak gini ya? Iya, kerja restoran ya kayak gini. Di BOP saya, kalau kamu kerja kayak gini di Prudensi sebentar top ya kan? Di BOP dulu kan agent, AUM, UM, SUM, AM gitu kan. Terus saya lihat, loh. Coba Bang, misalnya ketemu berapa orang dijabarin. Kalau kerjamu pagi sampai malam, berarti bisa ketemu sampai 10-15 orang. Kamu nanti satu minggu ketemu berapa orang? Yang closing 10% aja, kok dihitungin. Wih, saya langsung melek. Temenan tahu, temenan. Kakak saya cuma satu teman-teman, saya tidak punya kakak lagi. Saudara saya cuma satu kakak saya. Tidak mungkin dia mau bohong sama saya. Akhirnya apa? Saya punya semangat. Karena saya down. Kenapa? Saya memang kembali ke bos lama dikasih gaji 5.000 plus tip ya. Lumayan teman-teman, berapa uang? Di atas 50 juta. Tapi hati saya sudah down. Ya, saya kepingin mending kaya gitu kan. Nah, kakak saya datang seperti itu, nawarin seperti itu. Akhirnya saya pulang, singkat cerita ada orang tamu-tamu itu semua sudah kenal teman-teman. Karena apa? Sudah terlalu lama saya, Senin sampai Minggu. Akhirnya ada satu pendeta itu yang bilang, Robert, your place is not here. You have to go back to your country and help many people. And then I say, no, it's not possible for me to become a doctor. No. You will not become a doctor. You go back first. You will help many people. Itu Michael Moon, pendeta di sana, di restoran itu dia ngomong gitu. Okay, thank you. I wish you luck, Robert. Gitu kan. Akhirnya berselannya waktu, saya putuskan sama bos saya. Bos, saya mau pulang. Hah? Ngapain? Saya mau kerja asuransi. Seciping, dia bilang gitu. Beneran, seciping. Iya, kakak saya barusan datang aja, saya pulang kerja asuransi. Seciping. 你知道吗？做保险是要饭的人做的，gitu kan? Orang kerja asuransi itu adalah pengemis yang kerjain. Orang Taiwan itu mana ada yang mau kerja asuransi? Gak usah, gitu kan? Loh, saya ini mau pulang, gitu kan? Gak usah pulang. Ya, akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Ya disopo saya teman-teman ya. Disopo. Gak disapa setiap hari. Lo bacaan gitu, gak disapa.
Wah, pokoknya nggak disabar, nggak enak suasana. Apa? Akhirnya saya nggak peduli teman-teman. Saya bilang sama istri saya. Jadi istri saya sama anak saya itu kasihan. Kita tinggal itu di Winchester itu ya. Saya pada waktu berangkat, anak saya masih tidur. Saya pulang, anak saya sudah tidur. Kasihan. Anak saya itu ketika Evelyn itu ketemu orang itu nangis, teman-teman. Seperti ketemu setan. Ya, ketemu orang aja nangis. Seperti ketemu barang halus gitu. Karena tidak pernah ketemu orangnya. Setiap hari di rumah, kasihan. Akhirnya saya bilang sama istri saya, Lim, aku mau pulang. Aku mau kerja asuransi. Hah? Kamu kerja asuransi? Saya genah kamu, kata gitu. Ya, nak kamu guya-guyu toh. Kamu kan ngamuan, kata gitu. Mana bisa kata gitu. Mana bisa? Aku pasti bisa. Aku aja bisa, maksud aku tidak bisa gitu kan. Aku mau pulang. Kamu pikiran sih itu, kamu di sini saya enak, ya toh. Akhirnya saya pikir-pikir dulu, oke, saya bergumul dulu sama Tuhan. Saya bergumul, akhirnya bos saya yang perempuan manggil saya. Ya, ini ada arsitek. Aku tidak mau kerjain juga restoran ini. Arsitek ini mau bangun tanahku yang di belakang itu mau tak bangun juga. Ini restoran tak jebol semua. Tak suruh dia gambarin untuk supaya kita punya restoran Jepang, restoran Thailand, restoran ya seperti restoranmu di Connecticut lah. Dia suruh, aku suruh dia untuk ngitungin semua. Loh, saya mau pulang loh Pak, saya bilang gitu. Dia itu loh, ngitungin itu pasti butuh waktu. Kamu jangan beli tiket dulu, kamu jangan pulang dulu. Oke. Saya bilang gitu, oke, ya. Berapa saat kemudian dia datang dengan apa? Dina, ya, $1,5 juta. $1,5 juta dia sudah buat ini ya. Tamu-tamu tuh sama bos saya dibilangin, bilang mana ya Robert aja pulang ya. Bilang mana ya Robert aja pulang. Saya bilang sama tamu-tamu, saya loh kepingin seperti mereka. Kalian lihat saya ini seneng lah, saya kerja gini. Saya bilang gitu. Ya, kalian lihat saya kerja gini seneng lah. Saya ini loh kepingin seperti mereka dan saya pasti bisa seperti mereka. Saya bilang gitu, ya. Bos saya malam itu sudah dikasih penawaran Dena itu, bos saya pakai gini, oke Ayen, aku tidak mau kerja, kamu sih kerja, aku mau pulang Taiwan, bolak-balik Taiwan Amerika, kamu tak kasih 10% dari omset, gede dong, ya, besar nggak teman-teman? Besar ya, besar sekali. Istri saya pasti mikir berulang, mas gak usah pulang, pasti enak, ya, pasti enak. Suruh beli rumah, ya. Suruh beli, kamu mau beli mobil apa? Seneng nggak Ferrari apa? Beli, nggak apa-apa. Tak duit sih, katanya bos saya gitu. Saya bilang nggak mau. Loh Pak, saya nggak mau. Saya ini kangen sama bapak mama saya. Saya ini kangen sama Surabaya. Saya itu kangen sekali untuk hidup seperti kamu. Saya nggak mau susah lagi gini. Saya bisa dapat uang banyak, tapi saya nggak bisa seperti kamu. Saya mau pulang. Gitu. Tolong izinkan saya pulang. Iya ya, tapi kamu itu kan kerja asuransi, coba shit, secipin dia bilang gitu. Ini secipin, kita tonau putui lah. Dia mau selalu gitu, kita tonau putui lah. Otakmu tuh udah beres sudah. Kalau kamu pulang itu kerja yang lain, bisnis, tapi demi duit kamu. Tapi kamu kerja asuransi ya. Itu senciping dia bilang gitu, mesti ngomong senciping putih apa segala macam. Dia tuh sedihnya gitu, eman gitu loh, ya kan? Aku bilang kamu doain aku aja, Bapak. Aku pasti bisa seperti kamu. Oke, akhirnya saya pergi hari terakhir, ya hari terakhir saya pergi ke supermarket, saya beliin hadiah satu-satu. Saya masih ada fotonya teman-teman. Ya, jadi saya beliin sepatu anak-anaknya semua saya beliin, lawan saya beliin foto untuk frame-nya apa segala macam. Sudah hari terakhir tamu-tamu datang semua. Ada yang ngasih angpau, ada yang ngasih banyak ngasih angpau. Hari terakhir. Terus saya bilang gini, "Yen, kamu tahu enggak? Kamu besok pulang, restoran ini saya tutup." Mosok, besok pulang. Teman-teman tahu enggak apa yang terjadi? Saya pulang 26 November, dia tutup restoran 20 Desember. Ya pasti bersih-bersih dong ya, dulu habis barang ya. 20 Desember dia tutup restoran ini. Teman-teman cek di Google, House of View Winchester Virginia.
House of Lew, Winchester, Virginia, 1928 Valley Avenue, closed in 20 December 2006. Ya, tutup restorannya. Gila enggak? Ya, tutup restorannya. Sedih. Jadi tahun 2014 saya kembali ke Amerika, saya pergi ke Winchester, saya lihat restorannya, nangis saya teman-teman. Saya jalan muterin kan, pekanannya tutup teman-teman. Saya pulang ke Taiwan, padahal saya mau kasih surprise waktu itu. Padahal dari tahun pertama, 2007 saya dapat FDRT ke Amerika, itu Pak Ray selalu bilang, Robert jangan pergi ya, jangan pergi terus, setiap tahun dapat terus, tidak boleh pergi. 2012 saya ke Los Angeles, dapat Las Vegas, tidak boleh pergi juga. 2014 saya tekati teman-teman, tidak ngomong sama Pak Ray. Saya bilang, kalau Tuhan izinkan, saya doa sama Tuhan, Tuhan, saya ingin terima kasih sama tamu-tamu saya. Izinkan saya Tuhan bisa blacklist. Otomatis ya, teman-teman tahu nah, apa yang terjadi. Saya masukkan di Prudential panggil kita ke Jakarta. Pada waktu itu apply visa, sidik jari, mata, lolos. Antri, 3 orang di depan ditolak semua. 3 orang di depan ditolak semua. Kita kejar teman-teman saya sama istri saya. Begitu giliran kita maju, kita langsung ditanyain cuma 3 pertanyaan. Sudah berapa lama di Prudential? Kita jawabkan, sudah 9 tahun waktu itu ya. Posisi apa di Prudential? Agency Manager. Ke Amerika bersama Prudential? Iya. Liburan aja? Iya. Itu kok. Oke, jedok gitu ya. 3 hari kembali. Terus saya balik nangis teman-teman. Kok bisa Tuhan sampai seperti ini gitu kan, luar biasa loh, padahal Amerika gitu kan. Habis itu miracle yang kedua adalah kita pada waktu itu selalu pilih pesawat, Pak Kanggo juga teman-teman yang lain selalu pilih pesawat Emirates ya, karena apa? Besar, enak, dan orang-orangnya juga orang-orang kebanyakan bule gitu ya. Kita pilih, ternyata diganti sama Tuhan Etihad. Nggak mungkin teman-teman ya, diganti Etihad. Pak Robert, kita nggak bisa berikan Emirates, kita harus berikan Etihad. Loh kenapa? Iya Pak, ini soalnya sudah diatur seperti itu. Istri saya marah, tidak bisa, kita mau Emirates, tidak apa-apa lah. Saya bilang tidak apa-apa, wes. Apa yang dikasih ya sudah. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Etihad. Ketika kita mau ke Amerika, itu kita transitnya di Abu Dhabi. Ketika kita di Abu Dhabi, imigrasi Amerikanya itu di sana teman-teman. Imigrasi Amerika, we pass on the immigration of USA. Otomatis kita masuk di sana, langsung di stempel masuk langsung ya, langsung keluar. Begitu nyampe di JFK New York, itu keluar pintu keluar teman-teman. Langsung pintu keluar, tidak ada imigrasi kedua. Kalau kita di Amerika, masuk di Amerika, itu kita bisa kedetek. Nama apa segala bisa kedetek, tapi ini di Abu Dhabi, mereka they don't have data. Di Abu Dhabi, di stempel 5 tahun teman-teman, bayangin, ya itu miracle yang kedua. Miracle yang ketiga buahnya sekali ya. Oke, ini kalau misalnya saya teruskan tidak selesai jam 12 kurang sudah ya. Oke teman-teman, jadi itu yang membuat saya tough di sana ya. Jadi artinya apa? Bos saya ini dia setiap hari dia tekankan disiplin, ya disiplin. Sehingga pada waktu saya pulang dari Amerika, saya langsung diajarin. Saya ketemu sama papa saya kena stroke teman-teman ya. 2 minggu sebelum saya pulang, papa saya kena stroke. Ketika papa saya lihat cucunya ya, anak saya Evelyn, wah dia meluk, dia nangis, saya peluk papa saya teman-teman. Lama tidak ketemu ya, saya nangis teman-teman, saya lihat papa saya kondisinya seperti itu. Besoknya sembuh stroke itu. Kenapa? Saking bahagianya. Stroke itu dari pikiran ya, stroke dari pikiran. Begitu nyampe terus diajarin Pak Edi, Pak Ali, rekening Pak Ali ya. Cuma gini toh, iya itu gampang banget. Pak Ali usia 35 tahun ya sudah. Jualannya gimana ya, ini tok ya. Oh ya wis, ikut training M3 apa segala, saya ikutin teman-teman ya, ikutin. Duduk paling depan ya JJ ini ya, duduk paling depan. Teman-teman duduk belakang ini tidak kelihatan mesti duduk depan semua ya, duduk depan semua, duduk depan M3 apa segala ikut semua, training semua ikut. Tidak pernah, karena saya orangnya perfeksionis.
kepingin belajar. Singkat cerita, pada waktu bulan Desember awal saya dikasih uang sama Pak Edi suruh bawa Bapak ke Singapura untuk berobat. Dikasih 20.000. Wih, ini Papa banyak butuh $2.000. Enggak butuh banyak, enggak apa-apa, suruh Papa pakai. Hebat ya Prudential. Luar biasa ya, butuhnya 20 juta dikasih 200 juta gitu kan. Akhirnya kita ke Singapura, berobat, Papa, segala macam sudah pulang. Sudah belajar. Pada waktu saya belajar di HM Muhammad, kantor Pusolid itu, sudah habis itu saya dimarahin sama Pak Wibisono. Ya, Pak Wibisono marahin saya. Kamu ngapain ikut training terus? Kok enggak jalan-jalan? Saya belum mengerti. Sini, coba saya role play. Saya role play semua produk. Saya ngerti semua teman-teman, sudah sempurna lah. Ibaratnya pada waktu itu saya diajarin apa ya, saya role play apa gitu kan. Mas Mali, iso kabeh gitu. Ciami lho ya, metu nang ndi? Pokoknya metu, ketemu uang prospekan. Uang sapa wis pokok sembarang gitu ya. Wis metu, awas dong sampai ketok kon meneh gitu kan. Awas sampai dia kamu lagi gitu. Udah, akhirnya saya keluar kira-kira gampang enggak teman-teman? Gampang nggak? Nggak gampang. Kenapa? Karena saya dari Amerika. Saya pulang, otomatis gajinya dapat ya. Saya prospek orang. Apa yang saya dapatkan? Ternyata Surabaya banyak Draculanya. Benar ya? Banyak Draculanya. Kejem. Anfasin di Songo Yuda. Wih, luar biasa kejemnya. Kembang Jepun, tambah kejem lagi. Di Pabean super kejem ya. Ya sampai luar biasa, Kapasan semua, Wonokromo semua. Akhirnya saya di Pasar Pucang ya. Pasar Pucang saya datengin, saya setiap hari datengin. Singkat cerita sampai satu hari itu bisa 20 lebih orang setiap hari ya. Itu saya pada waktu itu ngomel sama kakak saya gitu ya. Aku cerita Pak Ali ya gak iso. Saya cerita Pak Ali aja gak bisa. Mau closing gimana gitu ya. Loh memang kayak ngono ya gitu kan jawabannya gitu. Ya terus datangnya berapa kali? Ya datang ngono terus sampai berapa kali? Ya sampai closing itu jawabannya. Hebat enggak? Hebat. Datang ngono sampai closing. Ya saya datangin sampai closing teman-teman. Jadi orang yang kalau di Pasar Pucang itu saya datangin sampai orang-orang gua degedeg gitu kan. Loh beneran, saya dulu gitu. Saya ngelatih agent saya yang sekarang ini juga gitu. Datang ngono terus. Orang Indonesia ini hati nuraninya paling bagus. Didatengin terus pakewonya tinggi sekali. Datang berapa kali? 20 kali, belum 40 kali. Gitu Pak? Iya, datangin lagi. Ternyata 30 kali pedot sudah. Oke. Ada yang 10 kali sudah ada enak ya, sudah ikut. Ada yang 7 kali ikut gitu kan. Nah, agent itu biasanya apa yang terjadi? 2 kali, 3 kali, give up. Sudah tidak mau lagi. Terusin teman-teman sampai 50 kali. Batasnya 50 kali, pasti closing. Ya, yang penting bukan ngomong sakit-sakit ya. Orang kalau agen asuransi yang dari bank itu mohon maaf kata selalu ngomongnya gimana? Ngomongnya sakit, kecelakaan. Saya di prospek teman-teman di Bank PNN. Saya nambah di Bank PNN. Kok sudah punya asuransi enggak? Kok penting kok. PNN ini produknya bagus kok. Jadi produknya dari meninggal dunia. Kalau kok meninggal dunia, kok dapat sekian. Kok kalau kecelakaan ditabrak truk misalkan, kok dapat sekian. Itu caranya orang bank seperti itu. Kamu jangan gini tuh. Kamu harus belajar. Aku juga orang asuransi. Oh iya, aku sorry kok ya, tak ajarin. Kamu belajar dari mana? Ya dari leaderku. Ya, makanya leadernya sudah salah, agennya salah ya teman-teman. Nah orang-orang jadinya benci asuransi. Kenapa? Karena dia ngomong seperti itu. Jadi kalau ditabrak truk jadi mati. Jangan mati, otomatis gitu ya seperti itu. Nah itu yang kita harus pelajari. Kita harus ajarkan ke agen-agen. Saya belajar dari situ dari kakak saya hari demi hari. Akhirnya singkat cerita saya dapat 1 bulan bisa 27 case gitu ya. Jadi kalkulasi yang seperti itu. Kenapa teman-teman? Karena bukan saya hebat teman-teman, tapi karena saya bisa membuat orang kasihan sama saya. Ya, orang kasihan sama saya. Karena apa? Saya datangin terus, ya. Saya datangin terus. Penjualan terhebat menurut saya teman-teman ya. Menurut saya adalah membuat orang itu kasihan. Ya, membuat orang itu kasihan. Kasihan itu kalah dengan produk teman-teman. Ya. Kalau kasihan dengan produk kalah dengan kasihan. Kebalik, ya. Produk hebat bagaimanapun, kalau orangnya itu kasihan itu bukan sakno nera orangnya bukan loh teman-teman. Kasihan itu adalah dia senang. Saya ini ikut CC ini nggak rugi. Kenapa? Karena didatengin terus dengan semangat yang seperti itu, dengan ilmu yang seperti itu, ya, dengan apapun termasuk
di dalamnya kasihan itu tadi. Saya ikut sama Robert ini tidak rugi. Kenapa? Saya datangin terus dengan semangat yang sama. Kamu ini tidak kesel, minum musik, dikasih makan ya. Terus saya kalau misalkan capek gitu, saya duduk sebentar di trotoar, kan kelihatan sama yang punya toko. Gode-gode semua dipanggil. Pet, kau melok aku ya? Tak gaji 3 juta. Ya aku gaji aku gitu. Jadi disuruh jadi pegawainya di tokonya, saya tidak mau. Ya, saya bawa laptop sama printer itu gede dari kakak saya dipinjemin waktu itu, ya gede. Jadi pada waktu ya wes buat 300.000 gitu ya. Menang teman-teman. 300.000 itu dulu 2007 kan masih ada. Printer yang dipinjemin kakak saya itu printer Pentium berapa itu ya? Tidak mari-mari teman-teman ya. Pelan-pelan gitu. Akhirnya apa? Ya satu keluarga ikut ya wes. Bojoku ambil anakku sekalian 300-an dapat 3. Ya. Jadi itu yang akhirnya banyak case. Jadinya waktu oke. Teman-teman langsung ke materi aja ya supaya kita selesainya. Ini saya dikasih waktu sampai jam 12 bahkan dulu ya. Nggak selesai ini ya. Oke. Jadi kalau misalkan saya jadi pembicara teman-teman itu saya nggak bisa jadi pembicara 2 jam. Kenapa? Karena yang dapat itu mestinya di cerita saya sebelumnya. Jadi kalau saya minta saya mesti 4 jam. Kalau saya ngadain kelas saya pasti ngadain 5 jam. Karena supaya dapat, kalau orang-orang sekarang dia yang apa sih yang didapat? Nggak bisa teman-teman. Karena realnya story itu harus benar-benar dia step by step gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Ini hari ini langsung aja ke materi. Oke, what is your personal goal? Oke, teman-teman, banyak sekali saya melihat agent dan leader itu kehilangan goal. Hilang. Kenapa kehilangan goal? Karena dia sudah melaluinya 8 bulan ini tanpa hasil. Setuju tidak? Atau hasilnya kurang menyenangkan? Atau hasilnya mengecewakan, atau kebentur ini, kebentur itu, sehingga goalnya tidak kelihatan. Pak sudah kurang lebih 5 bulan lagi, 5 bulan atau 4 bulan, 4 bulan ya, 4 bulan lagi sudah terlalu cepat Pak, sudah saya nyerah. Banyaknya seperti itu. What is your personal goal? Ini teman-teman harus benar-benar pahami. Saya mau startup bisa tidak? Bisa sekali, gampang sekali startup, 1 bulan. Tahun lalu saya bisnis 1 bulan. Kalau saya mau pasti bisa. Jadi saya tidak pernah capai start club, double start club, PCC itu lebih dari 3 bulan tidak pernah. Ya, selalu 2 bulan, 1 bulan, 18 hari seperti itu. Kenapa? Saya mau goal saya seperti itu. Saya tidak punya waktu untuk capai personal selling karena agent saya di luar kota banyak. Jadi saya harus ke sana untuk ngajarin mereka. Saya selling hanya butuh waktu di akhir tahun aja. Ya, next. Nah ini, ya. Goalnya untuk Prudential, di Prudential itu apa? Goalnya in your life. Yang dulunya teman-teman naik sepeda motor, punya rumah kontrakan atau ukuran 2L ya, lu lagi gitu kan. Keluar lu lagi kecil banget gitu ya. Itu teman-teman harus punya dream. Jangan biarkan teman-teman punya rumah itu yang teman-teman syukuri. Ya sudah Pak, saya syukuri Pak walaupun di desa. Jangan teman-teman. Itu tidak benar. Harus dipaksain untuk supaya saya harus punya dream big, Pak. Saya harus punya rumah yang besar. Saya tidak ada orang yang mau rumah kecil, betul tidak teman-teman? Tidak ada orang yang mau rumah itu di dalam gang gitu, tidak ada. Saya yakin teman-teman di sini setuju ya, punya rumah di perumahan, ada kolam renangnya ya, setuju ya, ada clubhouse-nya di tengah kota gitu kan? Siapa yang ingin pindah rumah mewah? Coba angkat tangan. Ya, angkat tangannya aja terlambat. Ya, angkat tangannya aja masih lihat kanan kiri gitu kan. Teman-teman yakin nggak di Prudential sih? Yakin ya? Kalau teman-teman yakin, teman-teman harus tunjukkan bahwa saya ini pasti bisa berhasil di Prudential. Dan saya hanya satu-satunya di Prudential yang bisa membuat saya berhasil dalam hidup saya. Itu teman-teman harus camkan. Ketika mindset itu teman-teman dapat, teman-teman akan dapat itu di activity. Ya, kenapa? Dari alam semesta kirim ke otak teman-teman untuk jadi activity sehingga diamini in your life. Kanan kiri istri ngamuk, saya belum cerita istri saya loh teman-teman, karena tidak nututi ya. Apakah istri saya ngamuk? Ngamuk sekali pada waktu pertama kali, karena saya tidak dapat. Sampai mau ditinggal ke Balikpapan, saya bilang, anak saya dibawa ya, saya bilang, istri saya packing gitu ya, saya pulang jam 1, saya jam 7 sampai jam 1 pagi teman-teman, prospeknya.
Jam 1 pagi gegeran masih sama istri. Kenapa? Karena masih belum dapat gitu ya. Istri saya packing mau pulang ke Balikpapan ngajak Evelyn. Saya bilang, enggak apa-apa bawa. Saya peluk Evelyn. Saya bilang Evelyn ikut toh mama, enggak apa-apa. Jangan khawatir. Papa pasti kaya raya. Kalau papa enggak kaya pasti mah. Bawa dulu. Ya, jaga baik-baik. Aku simpan. Akhirnya saya nuangin, saya tunduk sama Tuhan. Tuhan beri saya kekuatan. Tuhan beri saya kekuatan. Gak ada lagi. Istri saya tidak jadi. Ya wis, aku tidak jadi pulang. Doa saya cuma satu teman-teman. Tuhan beri saya kekuatan. Tidak ada yang lain. Kenapa? Saya bisa kok pasti. Jam 7 sampai jam 1. Mana ada yang lawan? Betul ya? Tidak ada yang lawan. Orang lain jam 5 sudah pulang rumah. Jam 7 sama keluarga. Saya terus. McDonald saya permisi Pak. Mengganggu sebentar. Dari saya makan. Oh iya Pak, saya tungguin Pak. Saya gitu sampai ketemu sama saudaranya Pak Edi Tyson. Adik ngawur loh ini. Jam piro iki guru mulai. Telepon sama kakak saya. Ya, kon mulai ya. Jam piro iki? Kau pun saya orang uang kok nangin. Setiap orang saya prospek. Nggak bisa lawan orang lain, nggak bisa lawan. Kenapa teman-teman? Karena saya dari Amerika. Didikannya seperti itu, dapat ya. Jadi itu realisasinya seperti itu. With Harvest. Bagaimana teman-teman ini mau membawa kantor teman-teman Harvest ini yang artinya penuaian, ya artinya panen. Untuk jauh lebih besar lagi, supaya entry-nya penuh, supaya tidak cukup, supaya menjadi berkat bagi yang lain, bukan kosong-kosong seperti ini. Mungkin ada yang training ya Pak Kango ya di tempat lain. Ajak teman-teman untuk supaya menjadi berkat. Ayo, pasti ada sesuatu yang teman-teman dapatkan di M3. Pasti ada sesuatu yang teman-teman butuhkan di M3 untuk supaya teman-teman bisa fight di lapangan. Jadi jangan sampai ada acara pagi jam 10. Teman-teman tahu enggak kalau misalkan saya ngisi M3 itu di tempat lain didenda berapa? Didenda loh teman-teman. Ya. Tapi saya enggak ngurus, saya enggak peduli. Asal saya bisa, oh di mana di kantor ya sudah, ya, enggak apa-apa, enggak masalah. Justru itu saya kepingin teman-teman juga seperti itu, bagikan supaya teman-teman dilihat oleh Bapak yang di surga akan diberkati lebih dan lebih lagi. Amin ya. Oke, next. Sekarang di manakah teman-teman? Semangat menurun, fokus berkurang. Goal sudah hampir nggak kelihatan, income menurun drastis, negatif tinggi, ya, suka komplain, bingung dan mau menyerah, kecewa dengan agent-agent dan leader-leadernya, suka melihat ke langit, artinya kalau misalnya kecewa gitu lihat ke langit, ada tulisan ajur bro, atau mau cari kerjaan lain, atau selalu jaga hati, semangat, tetap setia, berpikir positif dan ingin bangkit kembali dengan lahir baru dan new goal. Mana yang teman-teman pilih? Dari 10 ini, mana yang teman-teman pilih? Di manakah teman-teman hari ini? Ada enggak yang seperti ini? Ada yang merasa semangatnya turun? Bagaimana menjaga hatinya teman-teman supaya semangat terus? Bagaimana supaya teman-teman ini setiap tahun itu income-nya bertambah bukan menurun? Bagaimana supaya timnya itu tidak ada yang menjadi virus, tapi begitu ada virus sedikit langsung dikembalikan ke orang tuanya, gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak menjadi virus di kantor tersebut atau tim tersebut, ya. Otomatis yang kita pilih adalah yang 10. Ya, yang 10. Ini sangat sulit ketika teman-teman tidak punya yang namanya tim yang kuat, tim yang visioner. Ya, tim yang visioner sangat-sangat bahaya sekali. Banyak sekali orang-orang yang berkhianat, yang pindah ke asuransi lain karena dia tidak tahu apa yang dialami. Ya, oke. How do you prepare your agent? 1. Training. Kalau misalnya di tempat saya training modul 1, modul 2, personal touch of lobbying, business instinct, review agent, meeting unit every week, target of goal every weekly dan monthly. Ini teman-teman bisa foto ya. Kalau teman-teman mau training modul 1, modul 2, saya emailkan ke teman-teman ya. Supaya teman-teman tahu apa sih Pak yang diajarkan di modul 1, modul 2. Teman-teman, modul 1, modul 2 ini, modul 1 misalkan seperti presentasi ya, presentasinya tapi presentasi yang smart, bukan presentasi Pak Ali yang dulu. Presentasi produk, ilustrasi, ilustrasi, handling objection, siklus keturunan. Modul 2, klaim, siklus kehidupan, pelindungan aset, hukum bisnis 72, dan keranjang kehidupan. Itu modul 1 dan modul 2.
praktis agent baru harus menguasai ini. Kalau tidak menguasai tidak boleh jualan. Ya, role play sama teman-teman semua role play. Oh, sudah bagus ya, sudah menguasai baru keluar, baru jalan. Kebanyakan kalau closing 500 1 juta merem, teman-teman ya. Sangat gampang sekali. Kenapa? Orang bisa dibukain pikiran. Oh iya ya, masuk akal ya. Coba sih saya buatin ya. Ini. Next. How is your agent's activity? Artinya apa? Teman-teman pantau enggak? Pagi, siang, malam. Terus bagaimana monitoring agent? Apakah dipantau setiap telepon? Apakah dipantau dari WA? Apakah agent yang telepon atau leadernya yang telepon? Kebanyakan kalau leadernya yang WA langsung di-delete atau di-block. Pura-pura handphonenya salah pencet. Enggak ya? Enggak ada kalau di sini ya. Ya, teman-teman penting sekali untuk supaya teman-teman bilang ke agent-agent kalau kita mau jadi mereka. Ya. Saya biasanya kalau misalnya sama agent saya barusan dari properti itu juga gitu. Dan Koko mau jadiin kamu income 30 juta sebulan ya. Karena kamu punya impian beli rumah, beli mobil Civic gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia telepon saya terus. Setiap kali prospek dia telepon. Setiap kali prospek dia telepon. Kok tadi aku ketemu sama orang seperti ini, aku ngomongin kayak gini apa segala macam, sudah oke. Yang kurang mungkin ini dan jadi kita evaluasi langsung. Setiap kali dia ketemu orang 10 orang, 7 orang, 5 orang, dia selalu telepon. Nah, kalau ada agent yang seperti itu adalah agent yang champion, teman-teman ya. Kalau agent tidak pernah telepon sama leadernya atau tidak pernah belajar ke leader yang lain, teman-teman jangan berharap agent itu bisa berhasil menjadi leader yang baik. Itu kuncinya ya, kalau menurut saya seperti itu ya. Habis sih. Oke. Nah, ini ya, excellent teamwork. Kenapa? Teman-teman banyak sekali orang yang atau leader itu yang baper ya. Baper artinya apa? Agent-agent yang tidak bisa berjuang, agent-agent yang tidak mau sukses, agent-agent yang hanya pengikut aja, itu dimasukkan di timnya. Nangkep ya teman-teman ya, di timnya. Agent ini tidak bisa, tapi dimasukkan di timnya karena apa? Dia pengikut yang baik, dia ikut training, dia mau mendengarkan, tapi dia sebenarnya dia tidak bisa di Prudential, tapi tetap aja itu menjadikan tim rusak. Ya, kalau menurut saya excellent team itu adalah visioner. Jadi agent yang mau kaya, yang mau benar-benar berhasil, yang mau menjadi leader yang berguna, yang bermanfaat, yang menjadi berkat gitu kan. Jadi kalau misalkan memang satu tujuan ya excellent team jadinya gitu ya. Kalau misalkan pengikut banyak leader yang baper, takut dosa katanya. Padahal enggak tuh. Kembalikan ke orang tuanya kan lebih baik daripada tidak jalan ya kan. Next. Oke. Ini tipe-tipe agent teman-teman bisa catat. Menurut saya cuma 4. Ready to change, high energy, teachable, money oriented. Banyak sekali teman-teman dapatkan dari leader yang lain, mungkin bisa ditambahkan ya. Ready to change itu artinya teman-teman punya agent yang mau berubah gitu ya. Dia mau berubah, kepingin berubah. Setiap hari ada perbaikan. High energy, semangat terus ya. Setiap hari itu dia semangat terus, teleponnya semangat. Halo ya, kalau misalkan orang kita di Surabaya kalau terima telepon gimana? Halo. Oh iya gitu. Itu salah. Teman-teman kalau telepon, terima telepon itu harus high energy. Halo, selamat pagi. Loh. Nasabah selalu bilang bahwa Bet, aku tidak pernah lihat kamu sedih. Bet, aku tidak pernah lihat kamu susah. Aku tidak pernah lihat kamu itu bagaimana gitu. Selalu semangat gitu kan. Halo seperti itu, high energy ya. Teachable. Teachable ini artinya adalah mudah mengerti ya, mudah belajar. Kita ajarin Pak Ali, dia mikir-mikir pegang kepala gitu ya. Kita ajarin ilustrasi. Kalau 1 juta setahun berapa? 1 juta setahun berapa ya bukan Bu ya? 2 juta Bu. Oh iya. 1 juta setahun 2 juta ya. Dari mana? Ya 1 tambah 1 Bu. Oh gitu ya. Ada yang seperti itu enggak? Oh ada teman-teman. Saya punya agentnya seperti itu. Saya tidak milih.
saya agent siapapun jual nasi bungkus, dia mau berjuang, saya rekrut. Ya, saya punya agent-agent yang nggak masuk akal, bagi mereka tidak masuk akal, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, saya rekrut. Mau belajar nggak? Oh mau. Matematika hancur teman-teman. Komputer tidak pernah pegang. Mouse, waduh, setengah mati. AJI setengah mati. Luar biasa dia perjuangannya. Sampai nginep-nginep di kantor. Pagi sampai malam. Ibaratnya nginep itu pagi sampai malam nggak mau pulang. Belajar terus. Itu mau belajar. Teachable itu tergantung dari orangnya mau belajar nggak. Akhirnya bisa pegang mouse. Dia bisa matematika pakai kalkulator, walaupun pakai kalkulator, oh ini pembagian ini cepat karena diasah tiap hari. Ya, money oriented, harus suka uang teman-teman. Kalau misalkan punya agent yang tidak suka uang, lebih baik teman-teman kembalikan. Kenapa? Teman-teman banyak agent dan leader itu yang bukan salah di awalnya. Ketika dia di Prudential, dia jadi agent, dia 10 juta income, gak mau kerja lagi. 20 juta per bulan tidak mau kerja lagi. Jadi bukan 100 jutanya yang kita presentasikan, tapi tergantung dari orangnya itu sendiri. Dia money oriented. 10 juta di telepon sudah tidak bisa. Saya punya leader 20 juta di telepon diapain aja tidak mungkin bisa. Karena levelnya sudah segitu. Ditumpahin amber sudah. Akhirnya penuh. 30 juta kelonan, cari istri lain. Ya. Memang tabiatnya seperti itu mungkin. Saya nggak tahu juga gitu kan. Jadi ibaratnya kita harus tahu agent ini dia berguna nggak bagi orang lain. Kalau nggak berguna bagi orang lain, teman-teman harus keras. Kenapa? Karena ini timnya teman-teman sendiri kan. Ya kan, teman-teman harus ciptakan tim yang bagus, tim yang solid, tim yang excellent. Kalau 30 juta sudah kawin lagi, istrinya orang disiri 6 kali gitu, waduh repot ya kan. Banyak nggak seperti itu? Banyak teman-teman, apalagi di luar kota. Kalau Surabaya nggak ada, maksudnya nggak ada yang salah gitu ya. Next, sudah ya. Atau dibantu aja. Nah ini ya. Oke, API Team, teman-teman yang join di tahun mulai misalkan ya tahun 2000, 2011, 2012 terus sampai 2018. Teman-teman harus tuliskan berapa API Teamnya, apakah lebih baik atau lebih buruk. Ya, lebih baik atau lebih buruk. Saya challenge setiap tahun tim saya itu selalu lebih baik, teman-teman. Jangan sampai turun, ya. Selalu seperti itu. Jadi mulai tahun 2007 sampai 2018. Kalau misalnya turun itu berarti ada sesuatunya, itu segera dibenahi. Ya, ini tim. Ya, jadi kalau agent teman-teman dimarahin sama leadernya atau diberitahu ya, ditelepon, dikerasin, teman-teman bersyukur loh. Ya, teman-teman bersyukur. Bayangin kalau teman-teman punya leader seperti bos saya di Amerika. Kira-kira teman-teman bisa berhasil? 1000% atau 1.000.000% pasti berhasil. Kenapa? Karena dipantau terus, dimarahin terus. Benar enggak? Bu, misalkan saya telepon ibu. Ibu di mana? Saya lagi makan Pak. Cepetan makan ya, 5 menit aja ya, habis itu prospek. Mangkal enggak sama saya? Mangkal. Tapi apakah ibu prospek? Prospek. Ketika ibu prospek, apa yang ibu dapatkan? Betul ya? Nah itu loh, jadi kebalik. Kalau orang Indonesia lain teman-teman. Dia mau seperti itu, saya enak, aku gak digaji loh. Betul? Posisi saya digaji enggak waktu itu di Amerika? Saya menerima semua. Ya, saya terima semua apa yang diajarkan, sehingga saya melakukannya dengan hati saya, dan itu yang terjadi. Ya, coba kalau misalnya teman-teman di telepon, banyak nggak leader di sini yang telepon ke agennya terus marahin, kamu niat kerja nggak sih? Sudah kaya tak kamu? Gimana sih hari ini kok bisa tiga orang aja? Pernah nggak seperti itu Pak Joni? Enggak ya? Oh gitu, makanya banyak agent yang salah jalan ya. Nggak ketemu jalan. Kalau saya nggak mau teman-teman, beneran. Saya nggak mau. Kalau saya bilang, saya bilang gini, contoh ya. Saya contohkan siapa ya? Ibu lah ya, ibu. Ibu siapa namanya? Oh iya, Bu Papel yang ketemu di lift ya, Bu Papel ya. Iya. Saudaranya Pak Nyoto, Bu Papel, misalkan. Bu, saya bisa nggak jadi mentornya Ibu, misalkan gitu.
Ya, boleh gitu ya, jawabannya boleh. Oke, Pak Robert tolong saya dimentori. Benar? Benar. Apapun resikonya, iya. Ya. Itu yang saya lakukan. Ya, jadi begitu saya tanya, Bapak tujuannya apa, goalnya apa di Prudential? Saya mau double start club. Oh ya sudah, 1 miliar. Oke. Setiap hari saya pantau, Bu. Mungkin Ibu udah tahan. Saya punya agent seperti itu, udah tahan. Dia IBM Bali Lombok, tidak ada yang bisa capai. Dia bisa capai dalam waktu 1 bulan. Ya. Setelah itu kumpul sama leader-leader, agent-agent yang lain, bilang, karena malah Pak Robert itu gendeng, kerja tok, kalau libure. Jadi percuma. Ayo Bali Lombok wis mari-mari rekrut tim untuk besar supaya bisa jadi UM waktu itu ya, bisa jadi UM. Jangan kerja start club, double start club, percuma. Soalnya apa? Awak dhewe iki wis gak mungkin nang Eropa. Gak cocok panganannya, jadi negatif semua masuk terus. Gitu kan? Akhirnya saya bilang sama agent saya itu, oke, kembali ke sana. Saya tidak bisa training Anda lagi gitu. Kenapa? Levelmu sudah seperti itu toh. Gitu. Jadi tergantung teman. Kalau kita pegang, dia pasti jadi. Kenapa? Setiap hari dipantau, setiap hari dimarahin. Sampai nangis-nangis saya tidak peduli. Pak saya tidak kuat loh, Pak sakit, saya suruh keluar. Sakit apa kamu? Kamu tidak ingat anak? Keluar. Minum obat keluar. Gitu. Jadi saya tidak peduli. Karena saya tahu kalau saya didik seperti itu, dia pasti jadi. Saya pun dididik seperti itu gitu kan. Saya sakit sampai mau mati Bu, saya tetap kerja loh. Dipegangnya kayak kompor. Coba di Amerika, pegangnya kayak kompor. Saya tetap kerja dalam nama Tuhan. Tidak mungkin. Kita mati ya waktunya mati. Tapi kalau kita beneran kerja hilang loh Bu. Benar. Jadi agent kalau seperti itu pasti jadinya. Lah leader baper semua kan. Kalau agentnya tersinggung gimana? Ya sudah, memang bukan champion. Kan kita ngalahin supaya dia prospek. Kenapa? Orang Indonesia ini gampang sekali dikalahin, teman-teman. Sorry itu saya, sorry. Kenapa? Malas-malas. Banyak alasan. Cepat puas. Betul enggak? Betul atau betul? Saya pulang dari Amerika ke Indonesia, saya lihat tuh. Kok gini ya orangnya? Sudah level segitu aja sudah malas-malasan, sudah bersyukur, pergi ke memang kita enggak ke gereja. Memang kita tidak bersyukur, kita bersyukur. Memang kita tidak bantu orang, kita bantu banyak orang, tapi tidak perlu sampai war-war, kita loh bantuin Lombok gini, tidak perlu. Kita bantuin bawa tangan aja, ngapain? Seperti itu. Ya, jadi banyak hal yang saya tidak bisa terima gitu di Indonesia. Kok malas-malas ya? Kalau saya lihat jadi kamu loh kok malas ya? Aduh, kamu tidak ada 10% saya loh, bener. Makanya itu kamu harus iya Pak, pantau saya Pak ya, saya pantau, tidak kuat ini. Sakit-sakitan akhirnya. Makanya kalau levelmu seperti itu, karena memang dari dunia seperti itu, ya. Jadi harus di train, harus dilatih kayak Kopassus, bukan Hansip. Kalau Hansip kena angin sepoi-sepoi ngantuk teman-teman tidur, ya kan? Kalau Kopassus dipukul aja enggak jatuh dia, ditembak dia sebelum mati dia nggak mungkin jatuh. Ya, saya harapkan Harvest juga trainingnya Kopassus semua. Supaya entry-nya penuh, supaya teman-teman tahu apa yang dilakukan orang-orang yang tidak mau berhasil bisa keluar, bisa lanjut lagi. Pak, saya mau fokus di Harvest ini Pak. Untuk apa? Setiap tahun saya harus capai prestasi. Setiap hari saya laporan di kantor, siapa yang closing. Setiap hari saya berikan laporan ke leader saya, di grup dimasukkan. Nah, seperti itu, harus ada monitoring seperti itu. Sehingga tidak ada lagi hal yang negatif. Ya, next. How much are you willing to sacrifice? Bayar harganya berani enggak? Pulang rumah malam, ya, gegeran sama suaminya bilang atau tetangganya bilang cepat beli mobil ya, punya uang banyak, terus tapi malam-malam pulangnya tetangganya bilang lah, ini pasti kerjanya nggak kena. Maksudnya nggak benar. Tetangga ngintipin itu loh. Cinta teko, Bu siapa Bu namanya? Bu Devi ini loh, ya. Bu Devi loh baru pulang. Jam 12 bengi, cinta sore pasti gak kena gitu lah. Pura-pura aku kroco loh kacamata. Pura-pura jadi itu kan tetangga, betul ya? Dia tidak tahu kalau Bu Devi itu tiap hari di jalan itu diusir, ya. Berdarah-darah, nangis-nangis ya, sampai ya Tuhan kejamnya orang-orang ini dicapai bisa beli mobil, bisa
sekolahkan anaknya di tempat yang bagus ya. Dia nggak tahu, mereka nggak tahu. Kita peduli amat, betul nggak? Yang penting kita tahu bahwa kita berjuang benar, gitu ya. Saya guyonan dulu tadi ya. Nah ini, we don't only create Superman and Superwoman, but we develop super team ya. Super team teman-teman harus mulai sekarang. Untuk apa? Supaya 4 bulan ini teman-teman yang mau capai AD, teman-teman harus ciptakan super team, Superman, Superwoman. Apakah itu laki-laki atau perempuan? Itu teman-teman harus ciptakan. Kalau tidak hilang nanti tahun depan, ulangin lagi dari awal. Ya, harus positif, harus semangat. Ya. Oke, tim leader yang kredibel ini yang saya tahu dulu zaman saya teman-teman ya. Misalkan Pak Kanko, Pak Julius, Bu Elizabeth, ada ya Bu Elizabeth ya, Pak Nyoto, oh oke. Pak Hendro, Bu Yuliana, Bu Rosa juga tidak ada ya, Pak Joni, Pak Jali di belakang, Halim juga tidak ada dan lain-lain ya. Tim leader yang kredibel yang dulunya sudah solid di Harvest ini, teman-teman harus kembangkan. Ya, bisa Pak Kanto bisa kembangkan di mana? Di Mojokerto, di Sidoarjo menjadi berkat. Teman-teman harus support, harus pengembangan di sana. Jauh enggak? Sidoarjo sama Mojokerto? Dekat. Ya, dekat sekali. Kalau kita sampai Jawa Tengah teman-teman, ya sampai luar pulau, Makassar gitu ya. Kalau misalkan jarak hanya ke Sidoarjo sama Mojokerto kan 1-2 jam aja sampai ya kan. Kembangin di sana teman-teman. Ya. Oke, cool. Koordinasi dengan jelas. Orientasinya pada tantangan, bukan nyaman ya kan. Kebanyakan agent itu nyaman dulu. Terus leader juga sudah nyaman, jadi malas. Setiap hari yang biasanya itu meeting unitnya 1 minggu sekali jadi 1 bulan sekali. Yang biasanya itu trainingnya agentnya itu 1 minggu 2 kali jadi 1 minggu nggak pernah training 2 minggu sekali gitu. Jadi artinya apa? Nyaman sudah. Agent yang sudah naik ke AD jarang sekali dia mau training, jarang sekali mereka mau training lagi seperti itu ya, kerja keras lagi jarang. Apalagi sudah AD, sudah jarang sekali upgrade, jarang sekali untuk belajar lagi, lihat YouTube, baca buku, ikut seminar jarang ya. Oke, ini sense of togetherness, kebersamaan. Jadi hati-hati dengan kebersamaan ini teman-teman. Ya sekali lagi kalau misalkan kebersamaan teman-teman punya orang yang satu aja jadi virus, teman-teman akan bubar kebersamaannya. Timnya maksudnya. Ya, ini harus dijaga. 1 hari punya 10 jam untuk bekerja, 1 bulan punya 300 jam untuk bekerja, 4 bulan punya 1200 jam. Berapa case yang bisa Anda dapatkan setiap hari? Berapakah agent yang bisa Anda jadikan? Berapakah orang yang telah Anda bantu? Betul ya? Kalau saya hari ini marahin agent saya bukan benci sama dia. Saya didik dia, saya latih dia supaya dia bisa jadi. Kalau dia tidak tahu apa yang dia lakukan ini salah dan saya diam aja, siapa yang salah teman-teman? Kita yang salah. Betul ya? Kita yang salah. Tapi ketika dia tahu dia melakukan kesalahan, oh iya ya salah Pak ya, 1 hari saya hanya prospek 2 orang, 1 orang, kadang ada kondangan tidak prospek, kadang hari Sabtu Minggu libur, padahal income-nya kurang lebih ya 10 hari sudah. Sudah kan? 10 hari mereka sudah sudah mati-matian ya, makan 1 hari sekali gitu. Tapi malas ya, itu yang harus diajar teman-teman, dilatih ya. Oke, sekian dari saya. Thank you and God bless you all. Semangat pagi.